Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum 13 ini, kita akan belajar mengenai creating database triggers. Tujuan kita belajar untuk menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, dan menghapus database trigger. Ada beberapa tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL/SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Application trigger muncul ketika event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger muncul ketika event data bekerja dalam skema atau database. Kita mendesain triggers ketika menunjukkan action yang terrelasi dan jika operasi global yang menengah, dan tidak mendesain trigger apabila fungsi sudah ada dalam server Oracle dan yang menduplikat trigger lain. Kemudian membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PL atau SQL sangat banyak. Berikut contoh dari database trigger. Kemudian di sini membuat DML triggers. Sebuah statement trigger berisi waktu trigger. Untuk tabel menggunakan before after. Untuk view menggunakan instead of. Dan untuk event untuk trigger yaitu ada insert, update, atau delete. Dan untuk nama tabel ada on table dan view, tipe trigger, baris atau statement, dan clause when, dan trigger body yaitu PL atau SQL block. Komponen DML trigger yaitu ada before, after, dan instead of. Men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi bisa menggunakan event insert, update, dan delete. Dan haruskah trigger tadi mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu kali? Untuk statement, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Dan jika dalam row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk satu baris dengan men-trigger event. Kemudian, action apa yang harus menunjukkan sebuah trigger? Sebuah blok PL/SQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Dan ini contoh ketika satu baris yang dimanipulasi. Ini jika banyak baris yang dimanipulasi. Jika yang sebelumnya hanya satu, ini yang banyak. Kemudian ini ada sintaks untuk membuat DML trigger statement. Yaitu sintaksnya create or replace trigger, trigger name, timingnya event 1 or event 2 or event 3 on nama tabel, kemudian trigger body. Kemudian ini untuk contohnya. Jadi dia create or replace nama triggernya,
kemudian timingnya, setelah itu eventnya, dan kemudian untuk table name-nya employees. Kemudian ini testing untuk secure EMP. Di sini digunakan conditional predicate, yaitu deleting, inserting, dan updating. Dan untuk membuat baris DML trigger, digunakan sintaks sebagai berikut. Create or replace trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3, on, nama tabel, referencing old as old, new as new, for each row, when, condition, trigger body. Kemudian ada contoh cara membuatnya, yaitu ini nama triggernya, timingnya, dan juga ada conditionnya. Menggunakan old dan new qualifier. Kemudian kita menggunakan old and new qualifier pada audit EMP table. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini, old, new, dan kemudian ada old title, old salary, new salary. Dan untuk membatasi sebuah baris trigger bisa digunakan sintaks seperti ini. Instead of triggers. Jadi instead of ini digunakan untuk memungkinkan melewatkan pernyataan seperti insert, delete, dan juga update. Membuat instead of trigger. Berikut ada sintaksnya, yaitu dengan create or replace trigger name instead of event 1 or event 2 or event 3 on view name, referencing old as old, new as new, for each row, trigger body. Jadi yang pertama, kita insert EMP details sesuai dengan tabel employees dan departemen. Dan di sini lanjutan dari sebelumnya, ya betul. Kemudian setelah insert EMP details-nya, kita insert ke new EMPs dan kemudian diupdate di dalam new depths. Di new depths ini diupdate. Perbedaan antara database trigger dan stored procedures. Jika triggers didefinisikan dengan create trigger, prosedur didefinisikan dengan create procedure. Data dictionary mengandung source code user trigger, sedangkan prosedur user source, dan lain-lain. Dan ini membedakan antara database trigger dan form builder triggers. Dan berikut cara untuk memanage trigger, yaitu jika ingin disable atau renable database trigger, gunakan alter trigger name disable or enable. Dan untuk disable atau renable semua trigger untuk table, alter table, table name, disable or enable all triggers. Dan bila recompile trigger untuk tabel, digunakan alter trigger, trigger name, compile. Dan untuk menghapus trigger, digunakan sintaks drop trigger, trigger name. Contohnya, drop trigger secure EMP. Ini nama triggernya.
Uji coba trigger. Uji coba setiap operasi data trigger sebagai event operasi data trigger. Uji setiap kasus pada causal when alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Yang pertama, eksekusi semua before statement triggers. Kemudian loop untuk setiap baris yang dipengaruhi eksekusi semua before row triggers dan eksekusi semua after row triggers. Kemudian eksekusi statement DML statement dan lakukan integritas constraint dan kemudian eksekusi semua after statement triggers. Berikut adalah contoh model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Jadi sama seperti sebelumnya, jadi ada nama triggernya, kemudian ada timing, dan ada eventnya. Contoh demonstrasi untuk triggers menggunakan package construct. Jadi DML pada employees table di increment dijadikan increment variables dan kemudian audit EMP tab setelah after statement di copy dan kemudian di reset variabelnya. Kemudian selanjutnya ke audit table. Ini ada contoh after row dan after statement triggers. Dan berikut ada package specification, verpack. Kemudian ada demonstrasi menggunakan audit EMP prosedur. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai creating database triggers. Sekian dan terima kasih.